Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari eh, panel proyek kami yang berjudul Analysis Quality of Service atau QoS pada sistem pengumuman publik. Nah, adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama itu ada saya sendiri, Gede Masada Katyana, dengan NIM HR 116, ada Nima Dewi Prarana Ratnayu dengan NIM HR 042, ada Igede Yogananda Adi Baskara dengan NIM HR 1061. eh, Latar belakangnya, kebutuhan akan penyampaian informasi secara cepat dan serentak di area publik mendorong penggunaan sistem pengumuman berbasis jaringan multimedia. Nah, sistem ini tuh memungkinkan audio di-share-kan ke banyak titik secara real time melalui jaringan. Yang dimana di sini itu untuk menggantikan sistem manual yang kurang efisien. Namun, kualitas suara sangat bergantung pada performa jaringannya, terutama pada parameter QoS. QoS-nya seperti delay, jitter, throughput, dan packet loss. Nah, gangguan kecil saja itu dapat membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, analisis QoS menjadi penting agar sistem pengumuman tetap andal dan responsif, terutama dalam kondisi jaringan yang padat. Adapun untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu adalah bagaimana performa quality of service atau QoS pada layanan audio dalam sistem pengumuman publik berbasis jaringan multimedia. Ditinjau dari parameter delay, jitter, throughput, dan packet loss. Tujuannya di sini untuk menganalisis performa quality of service atau QoS pada layanan audio dalam sistem pengumuman publik berbasis jaringan multimedia dengan mengukur parameter teknis seperti delay, jitter, throughput, dan packet loss dalam berbagai skenario pengiriman audio. Adapun untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu adalah memberikan wawasan teknis mengenai kinerja layanan audio dalam sistem pengumuman publik, khususnya dalam kondisi jaringan yang padat atau dinamis dengan mengacu pada parameter parameter QoS-nya seperti delay, jitter, throughput, dan packet loss. Kedua itu adalah membantu perancang sistem jaringan multimedia dalam memilih konfigurasi jaringan dan teknik manajemen trafik yang tepat agar sistem pengumuman berbasis audio ini dapat berjalan stabil dan efektif. Lalu yang ketiga itu adalah menjadi referensi bagi pengembangan sistem komunikasi publik, khususnya di lingkungan kampus, instansi pemerintah, transportasi umum, atau area publik lainnya yang membutuhkan untuk penyampaian informasi audio secara real time dan andal. Kenalkan, nama saya Igede Yogananda Adi Baskara dengan NIM akhir 061. Jadi, di sini saya akan mempraktekkan dan juga menjelaskan mengenai bagaimana klien bekerja pada sistem yang telah kami buat. Yang pertama, eh, saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja dari klien ini, cara menjalankan kodenya. Sini kita bisa menjalankannya dengan mengetik Python client.py. Nah, ketika sudah menjalankan kode tersebut, kita diminta untuk menginputkan nama klien yang ingin kita pakai. Di sini saya akan memakai nama lantai 2 saja. Nah, lalu kita inputkan server IP dari servernya, yaitu 10, 10, 19, 6. Nah, setelah itu proses koneksi akan berlangsung dan akan menampilkan beberapa data seperti yang pertama ada tentang cara-cara penggunaannya, lalu ada terkait detail dari klien yang berupa nama klien, target server, port yang digunakan. Lalu setelah itu eh, ini adalah proses ketika IP telah dimasukkan, di mana kode mulai diinisialisasi. Nanti akan muncul data berupa header dari RDP yang diperlukan seperti client ID, terus server SRC atau synchronization source, dan juga status. Jadi ini statusnya adalah kita sebagai klien belum dipilih oleh server untuk dikirimkan audio. Lalu selain itu ada beberapa fungsi yang bisa kita lakukan di klien seperti memunculkan statistik, memunculkan info dari klien, mengganti IP,
eh, juga melakukan tes koneksi dan juga keluar. Itu dan selain itu ini juga status yang dikirimkan oleh klien dapat kita lihat berupa koneksi, status dan juga RTP paket pengirimannya, terus berapa RTP paket loss dan juga jitter. Setelah itu saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang bagaimana kode ini bekerja. Hmm. Jadi adapun library yang dipakai yang pertama ada socket. Socket ini digunakan untuk membangun jaringan antar klien dan juga server. Yang kedua ada audio digunakan untuk menerima inputan dan juga mengeluarkan output dari data audio. Lalu trading yang berfungsi untuk membuat eh, proses bisa dilakukan lebih dari satu proses sehingga jika terdapat dua proses dilakukan bersamaan tidak akan bertabrakan antar proses. Ada juga time yang berfungsi untuk mengatur waktu respon dari klien. Ada juga JSON yang digunakan untuk memparsing message ataupun pesan yang akan dikirimkan dari klien ke server. Lalu ada import struct yang berfungsi untuk melakukan encoding dari header RTP yang dikirim server ke klien. Lalu datetime untuk mengakses waktu aktual dari sistem. Nah, selanjutnya ada konfigurasi audio. Jadi konfigurasi audio yang digunakan pada klien ini seharusnya sama dengan server. Jadi yang pertama ada chunks. Chunks ini adalah potongan sampel yang digunakan untuk membagi eh, sampel read atau sampel data. Jadi setiap chunks itu akan mengandung sebanyak 1024 data sampel. Lalu selanjutnya ada format. Format yang digunakan lebih audio by 16. Jadi format ini sama dengan bit depth. Jadi setiap sampel itu nanti akan dapat direpresentasikan ke dalam 16 bit sehingga akan terdapat sebanyak 65.536 eh, jumlah representasi sampel yang berbeda. Selanjutnya ada channel. Nah, channel ini ada dua. Yang pertama stereo dan juga mono. Nah, stereo itu eh, akan bernilai dua, di mana akan terdapat dua saluran yang bisa digunakan, sedangkan mono hanya terdapat satu saluran. Selanjutnya ada rate. Rate ini adalah atau kita kenal dengan sample rate adalah jumlah sampel yang diambil dari audio analog dari data analog menjadi data digital. Jadi akan diambil sebanyak 8.000 Hz. Jadi 80.000 sampel per detiknya. Nah, dari ketiga ini format channel rate ini dapat membentuk suatu kecepatan pengiriman audio yang disebut dengan bitrate. Jadi dengan rate dikali channel dan format ini akan dapat membentuk sebuah bitrate di mana bitrate yang digunakan adalah 8.000 dikali 1 dikali 16 itu adalah 128 kbps. Nah, nantinya pada proses pengujian akan digantilah rate ini menjadi 8.000 dan juga 16.000. Di mana nantinya akan menggunakan bitrate 128 kbps dan juga bitrate 256 kbps. Untuk konfigurasi selanjutnya ada server IP di mana nanti ini merupakan alamat tujuan untuk koneksi dari klien ke server yang akan diinputkan oleh pengguna. Untuk konfigurasi RDP, hmm, jadi kita menggunakan RDP dengan port 5004 untuk proses kirim-mengirim data audionya. Lalu ada control port 12345 ini untuk proses kirim-mengirim eh,
pesan seperti pesan register ke klien, pesan keep alert untuk memastikan mengirimkan pesan bahwa klien tetap aktif selama koneksi dengan server, lalu pesan request untuk merequest audio. Jadi dua port ini akan digunakan secara bersamaan dengan menggunakan eh, library threading tadi sehingga tidak akan terjadi benturan. Lalu selanjutnya ada buffer size. Nah, buffer size ini adalah tempat penyimpanan sementara ketika audio sebelum diproses. Jadi eh, dalam buffer size ini chunks-chunks tersebut akan disimpan sementara dan nantinya sebelum diurutkan berdasarkan sequence. Jadi buffer size ini harus mengikuti ukuran dari sample rate semakin besar bab bab bitrate ataupun rate yang diambil, buffer size harus semakin besar agar tidak terjadi paket loss. Karena kecepatan pengiriman yang cepat juga harus diimbangi dengan penampungan yang cepat, sehingga data tidak akan hilang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan juga sedikit mengenai RTP ini. Jadi RTP adalah real time transport protocol di mana ini berfungsi untuk mengirimkan data audio secara live dengan menggunakan protokol UDP juga di atasnya. Kenapa dikatakan menggunakan protokol UDP di atasnya? Karena pada RTP ini dia hanya akan mengandung either berupa sequence number, timestamp, dan SRC atau synchron source. Dia tidak membawa data berupa IP destination dan port destination. Jadi dia menggunakan UDP untuk proses penghubungan tersebut. Nah, ketika terjadi sequence number pada loss sequence paket pada RTP ini, dia tidak seperti TCP akan meminta karena hal tersebut mungkin akan memperlambat jaringan dan juga lama untuk meminta paket tersebut kembali. Karena pada dasarnya RTP ini bertujuan lebih kepada waktu. Jadi berorientasi pada waktu sehingga untuk paket ataupun sequence yang hilang tersebut dia akan berusaha untuk menyamarkannya dengan mengambil eh, jenis data yang hampir sama dengan paket sebelumnya sehingga paket yang hilang ini dapat disamarkan. Selanjutnya ada beberapa pengaturan dari RTP lagi. Yang pertama ada RTP version di mana menggunakan versi kedua, lalu tipe pilotnya menggunakan 96. Selanjutnya ada jenis dari message yang akan dikirimkan oleh klien ke server. Yang pertama register message. Jadi ini adalah message yang berfungsi untuk meminta meminta registrasi atau menghubungkan ke server. Lalu keep ini adalah message yang berfungsi untuk memberitahu server bahwa klien masih aktif. Lalu ada message request audio yang fungsi untuk meminta audio ke server. Baik, selanjutnya kami akan membuat sebuah kelas RTP paket yaitu kelas yang akan untuk menganalisasi ataupun menguraikan dari paket RTP yang diterima. Jadi pada kelas ini kami buat konstruktor berdasarkan header dari RTP yang telah saya jelaskan tadi di mana headernya terdapat version, padding, dan juga beberapa header ini yang akan kami gunakan biasanya adalah sequence number untuk menentukan urutan paket sehingga paket loss lebih mudah menjadi terlacak dan juga jika terjadi sebuah paket hilang tidak seperti TCP akan meminta paket itu dikirimkan lagi, tapi ini kita dapat melakukan manipulasi terhadap data paket yang hilang tersebut dengan memakai paket yang diterima sebelumnya sehingga akan sedikit samar terhadap paket yang hilang tersebut. Lalu ada timestamp untuk menghitung waktu pada paket RTP, lalu ada SRC yaitu synchronization source yang berfungsi untuk memberikan identitas pada setiap saluran stream. Jadi tidak akan terjadi tabrakan jika terdapat dua saluran stream yang dijalankan secara bersamaan dan data tidak akan saling tertukar. Lalu ada metode parse di mana untuk
melakukan parsing dari data biner yang dikirimkan menjadi data seperti header yang diinginkan dan juga payload yang diinginkan, di mana pertama akan melakukan pengecekan apakah data yang diterima oleh klien tersebut jumlahnya lebih besar daripada 12 atau sama dengan 12, karena eh, sudah ditetapkan bahwa panjang header yang digunakan RTP adalah 12 bit, sehingga apabila paketnya mempunyai panjang kurang dari 12 maka disebut paket tersebut terlalu pendek dan memunculkan sebuah nilai error. Setelah tersebut akan dipanggil kembali library stack digunakan untuk melakukan parsing dari bit menjadi eh, dari biner menjadi format seperti header yang telah ditentukan tadi, seperti version, padding, extension, maker, payload type, sequence number, timestamp, dan SRC. Setelah hal tersebut dilakukan parsing, akan dilakukan pengecekan apakah paket RTP tersebut valid atau tidak pada bagian payloadnya. Jadi ketika melakukan pengecekan tersebut dengan melakukan tiga kondisi ataupun statement, yang pertama haruslah versionnya harus sama, yaitu version 2, lalu pilot type-nya harus sama dengan pilot type yang telah didefinisikan, yaitu 96, lalu panjang dari pilotnya itu harus lebih dari 0, artinya paket tersebut tidak kosong, sehingga nanti paket RTP tersebut akan dicap sebagai paket RTP yang valid. Eh, Paket ketika telah diterima oleh klien, paket RTP telah diterima oleh klien, yang pertama kami buat konstruktor eh, dengan mendefinisikan server IP, RTP port, dan juga control port yang telah tadi saya sebutkan, di mana server IP ini adalah server IP yang diinputkan oleh pengguna, di mana tadi saya menginputkan 10, 10, 19, 116. Lalu untuk RTP port, ini adalah port yang digunakan untuk komunikasi audio dengan port 005004. Lalu ada control port, ini adalah port yang digunakan untuk mengirim message eh, dengan port 12346. Nah, pada bagian ini pembentukan soket. Jadi membuat soket RTP, di mana soket AF ini artinya kami menggunakan IP 4 untuk AF Inet ini, artinya IP 4. Lalu soket digram ini akan menggunakan soket UDP, di mana untuk waktu tunggunya adalah 0,1 detik. Lalu untuk kontrol paket juga sama dengan waktu tunggu adalah 5 detik. Ini adalah konfigurasi yang diperlukan. Eh, ini merupakan start ini berupa JSON yang nantinya akan menghitung tentang statistik dari data yang telah diterima. Lalu ada method untuk membuat nama klien. Nah, jadi nama klien ini akan dibuat yang pertama berdasarkan nama perangkat. Yang kedua itu sudah disediakan list bernama room untuk membuat nama klien. Jadi ketika panjang dari nama host atau nama perangkat ini lebih dari 3 dan pada nama perangkat ini juga tidak terdapat desktop ataupun laptop, maka nama perangkat ini bisa digunakan, perangkat yang digunakan oleh klien. Tapi ketika ketiganya ini salah satunya bernilai false, maka akan digunakan nama random yang telah disiapkan pada list room ini sebagai nama klien. Selanjutnya adalah inisiasi audio. Jadi pada inisiasi audio ini kami mengimport, memanggil pi audio yang telah diimport tadi untuk menerima atau memproses suara menjadi outputnya. Nah, yang pertama ada indeks. Ini merupakan perangkat-perangkat penyalur audio yang berhasil terdaftar di sistem, yang ditemukan menggunakan metode isband out device. Jadi mereka akan mendata device tersebut berdasarkan indeksnya.
dan juga melihat statistik dari setiap device tersebut apakah sama dengan format yang telah ditentukan. Nah, inilah fungsi untuk mencari device yang tadi telah saya sebutkan. Ini adalah fungsi bawaan dari ini adalah metode yang dibuat untuk mencari perangkat terbaik, di mana kami menggunakan get device code, di mana ini adalah function bawaan dari audio untuk menemukan jumlah device yang terdapat pada perangkat klien untuk yang tersedia, untuk mengambil device-device tersebut berdasarkan indeksnya. Jadi akan diambil eh, device yang mempunyai output channel itu lebih dari nol, dan juga diambil yang mempunyai sample rate-nya yang sama ataupun mempunyai default sample rate seperti yang tertera di sistem. Yang penting tidak nol. Ini untuk merubah nama dari device terus menjadi lower. Eh, Setelah itu, setelah device terpilih, lalu akan ada function untuk atau metode untuk membuat koneksi RTP. Ini ada juga metode ini bersih, di mana dia akan mendefinisikan atau membuat variabel mencoba koneksi sebanyak 3 kali. Jadi eh, dia akan mencoba membuat koneksi pada soket yang telah saya jelaskan tadi ini dan menggunakan waktu tunggu 3 detik dengan mengirimkan sebuah message ke server, yaitu message register, di mana isi message ini berupa ping. Jadi akan dikirimkan dengan send to dari soket. Lalu message ini akan di parse dan di encode menggunakan JSON dan dikirimkan berdasarkan alamat server yang telah diinputkan tadi dan juga control port yang telah diinputkan. Nah, jika cobaan berhasil akan memberikan pesan OK dan bernilai true. Jika gagal akan memberikan pesan false file dan bernilai false dan akan diulangi lagi sebanyak 3 kali. Nah, jika setelah ketiga percobaan tersebut gagal, maka akan muncul pesan bahwa semua percobaan gagal dan koneksi tidak berhasil dibuat. Tapi jika berhasil, maka perangkat akan terkoneksi. Nah, selanjutnya ada metode start. Nah, metode start ini adalah metode yang pertama diakses ketika saya memulai menjelaskan klien ini, di mana ini adalah tampilan-tampilan dari bagaimana cara menjalankan klien ini dan apa yang perlu dicek. Nah, di sini adalah register yang tadi, di mana kita mencoba untuk melakukan register sebanyak 3 kali. Jika registernya berhasil, maka dia akan langsung ke step running. Jika gagal, akan dicoba terus. Dan jika 3 kali gagal, maka dia akan mengeluarkan file register to server. Nah, jika status dari connection bersifat connected, jadi akan dimulai proses trading. Nah, trading tadi saya sebutkan kan bisa menjalankan dua pintas sekaligus. Jadi trading ini fungsi di mana klien akan menerima audio dan klien juga akan mengirimkan message. Message tersebut bisa message berupa register, message berupa keep alert, di mana untuk memastikan bahwa klien akan tetap terhubung ke dalam server. Lalu ada message status monitor untuk melihat status dari uh, monitor server kepada monitor klien kepada server. Jadi server akan mengirimkan status monitornya ke server. Nah, ini adalah tombol-tombol yang bisa digunakan ataupun inputan yang bisa kita coba di klien, seperti mengecek statistik, melihat RTP ataupun mengganti IP dan lain sebagainya. Nah, ini adalah format message register yang saya sebutkan tadi, di mana ini akan dibentuk dalam bentuk JSON. Jadi dia akan membawa client name, jumlah sample rate, jumlah channel, dan juga size chunk. Dan juga di akhir bisa berisi pilot dari RTP-nya.
dan akan dikirimkan dengan JSON ke alamat server dan port yang telah kita dapatkan tadi. Setelah itu, ini adalah kode untuk menerima audionya, di mana eh, akan terdapat pengecualian error sebanyak 10 kali. Jika sebelum 10 kali masih bisa dilanjutkan lagi untuk pengiriman paket audionya. Jadi dia akan terus berjalan ketika set runningnya adalah true. Dia akan terus meminta audio. Klien akan terus meminta audio kepada server dengan mengirimkan message request audio dan juga memberikan ID dari klien tersebut. Dikirimkan dengan send to juga. Lalu paket akan diterima dan dimasukkan ke dalam buffer size. Lalu akan diolah dan di parsing seperti tadi. Untuk memparsingnya, untuk mengecek, pertama mengecek apakah paket RTP ini eh, adalah benar atau tidak dengan mengecek headernya, yaitu harusnya 12. Ini adalah pesan jika terjadi error pada saat pengecekan paket RTP tersebut dan akan membuat soket menjadi keluar. Nah, ini eh, untuk menampilkan stat berapa lama audio terkirim, sudah connect audionya. Lalu ini adalah status di mana not selected, berarti bahwa klien tidak dipilih untuk dikirimkan audio oleh server. Nanti ada selected, artinya terpilih untuk dikirimkan audio oleh server. Ini adalah proses dari pembukaan paket RTP, di mana dia pertama akan mengecek dari SRC, yaitu kode unik yang telah diberikan tadi, identifikasi unik agar tidak tertukar antara stream. Lalu menerima square number, dan setiap square number didapatkan akan ditambahkan 1. Lalu ada mengecek di jitternya dengan jumlah waktu yang sekarang dikalikan dengan sample rate yang diambil, sehingga akan memunculkan jitter. Ini adalah pesan yang send capable adalah pesan method untuk mengirimkan pesan bahwa server masih aktif untuk menerima paket audio. Lalu ini status monitor juga digunakan untuk memastikan bahwa waktu pada kalian masih sejalan kepada sama dengan server. Lalu ini status ini yang telah saya jelaskan. Receiving artinya mulai menerima paket. Ini artinya belum dipilih oleh server, dan ini dipilih namun masih belum ada audio, dan ini tidak terpilih. Lalu ada fungsi untuk menampilkan informasi atau statistik dari klien. Dia akan menampilkan nama klien, ID, dan juga status selection, dan lain sebagainya. Ini untuk mengganti IP dari server, di mana dia membuat sebuah variabel new IP yang akan menampung inputan dari pengguna di sisi klien. Lalu jika variabel new IP tersebut diinputkan ada, dan juga IP tersebut berbeda dari IP server, artinya tidak sama, maka IP tersebut akan digunakan sebagai IP server. Ini untuk membuka dashboard dari server, bisa dilihat. Lalu ini untuk kembali melakukan koneksi jika klien ingin mencoba mengulang koneksi. Dan maka statusnya akan dirubah, mungkin dari tadi selecting akan menjadi unknown.
semuanya direset menjadi nol, lalu kembali terjadi pembentukan soket IP4 dan juga penggunaan soket UDP dengan set timeout 0 dan eh, pembentukan pada juga dengan soket IP4 dan UDP dengan timeout adalah 5. Nah, ini jika kita ingin menghentikan metode stop ini menghentikan proses menerima audio oleh klien. Jadi eh, running yang tadinya true akan diubah menjadi false. Selanjutnya ini adalah main, jadi kelas dan metode-metode yang telah saya jelaskan tadi akan dijalankan secara berurutan, di mana pertama kita akan menginputkan nama dari klien kita tadi. Eh, ini saya tadi lantai 1 ya. Lalu eh, setelah kita mendapatkan itu, kita akan memanggil RTP audio client, sehingga akan proses metode-metode yang terdapat pada kelas ini. Eh, Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada kode klien ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nima Dewi Praranamratnayu dengan nama Her 542. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistemnya di bagian server dan broadcasternya. Nah, jadi untuk tampilannya bisa kita lihat pada layar di sini. Nah, jadi untuk bagian awal di sini itu ada bagian server konfigurasinya. Jadi saat kita men-start server bakal menjalankan server yang sudah dijalankan. Kemudian di sini ada informasi mengenai jaringan yang ada, di mana di sini ada keterangan tentang server IP-nya dan port-portnya. Kemudian di sini nanti ketika server sudah jalan, akan menampilkan selective broadcasting-nya, baik dari klien yang sudah masuk ataupun klien yang dipilih untuk diselektif diteruskan broadcasting. Jadi terus tuh untuk di bagian dashboard, tampilan utamanya di sini sudah menjelaskan, menampilkan tentang selective audio server, di mana menjelaskan bagaimana di sini juga tentang keterangan menjalankan dari sistem ini. Seperti yang pertama di sini ada panduannya untuk menjalankan server terlebih dahulu, terus tuh menyambungkan dengan klien, lalu memilih klien, serta memulai broadcastingnya yang akan diteruskan ke sistem pengumumannya. Nah, jadi seperti itu. Di sini juga ada bagian-bagian dijelaskan untuk selective fiturnya, serta di sini ada uh, network setup-nya. Oke, mungkin kita sekarang coba untuk menjalankan servernya. Nah, ketika kita menjalankan servernya, bakal ada tampilan baru, di mana bisa kita lihat di sini untuk di bagian server configuration-nya ada di sini untuk menu restart, di mana ketika kita merestart, jika ada klien yang masuk, akan tampil di sini. Oke, itu setelah kita restart ya. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk bagian selective broadcasting-nya ada tampilan tentang total klien yang ada, terus tuh di sini ada total klien yang terselektif. Oke, di sini juga ada authoritas-nya. Kemudian di sini ada untuk tampilan utamanya, bisa kita lihat. Di sini menampilkan mengenai status dari server dan juga dari broadcaster-nya. Di mana untuk sekarang servernya sudah kita jalankan untuk statusnya online, kemudian belum ada koneksi dengan klien, lalu untuk broadcaster-nya masih stop, dan untuk paketnya belum ada yang terkirim sama sekali di sistem ini. Nah, terus itu bagian selected client management, manajemen di sini tuh kita bisa memilih semua klien yang terhubung dengan server, kemudian atau menghapus semua checklist ataupun selektifnya, atau memilih berapa dengan menggunakan apply selection. Ketika sistem klien sudah ada dipilih, kemudian kita bisa mengirimkan ke klien tersebut. Namun jika klien yang belum dipilih, masih belum bisa untuk melaksanakan broadcasting-nya, karena seperti itu sistemnya. Kemudian di sini juga kami menambahkan untuk audio file broadcasting, di mana kita bisa mengambil dari local host kita, lalu diteruskan ke klien.
Nah, seperti itu sistemnya. Jadi di sini ada juga tambahan untuk statistik, ada waktu saat menjalankan sesinya, terus tuh audio paket yang terkirim, audio paketnya, terus tuh paket yang terkirimnya, terus tuh di sini juga ada RTP-nya untuk sequence dan juga apa ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin aku lanjut dulu ke penjelasan kodenya ya, sedikit aja. Nah, jadi ini ya tampilan di balik layarnya itu ada kode-kode dari Streamlit karena kita di sini menggunakan Streamlit ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di sini kita mengimport beberapa library yang kita perlukan seperti Streamlit, Socket, Reading, Time, Listen, Wise, Listen, NumPy, masih banyak lagi ya. Di sini tuh semua library di sini tuh kita pakai untuk membuat sistem yang ada di layar ini. Jadi kita lanjut dulu. Nah, di sini ada bagian untuk konfigurasi audionya. Ada chunk-nya, terus itu formatnya, channelnya, terus itu dan juga rate-nya. Jadi sekedar pengetahuan di sini untuk rate-nya di sini tuh kami juga gunakan untuk di bahan evaluasi atau pengujian. Jadi di sini rate-nya tuh masih 8.000, namun untuk pengujian kami juga mengubahnya ada 8.000 dan juga 16.000. Lalu di sini ada juga untuk bagian konfigurasi networknya dengan RTP untuk mengatur kayak audio port-nya, kontrol sama buffer-nya. Kemudian di sini ada RTP configuration-nya seperti RTP versionnya berapa, terus itu dinamiknya berapa gitu. Terus di sini juga ada message type untuk message di sistemnya ya dengan sistemnya. Kemudian di sini ada kelas untuk RTP paket yang bertugas untuk menghandle RTP-nya. Jadi inisialisasi awal, di sini ada pack header-nya, terus tuh unpack header-nya. Kita lihat ya di sini ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, di sini kita mengirim paket, ada klik paketnya. Dari sini diolah untuk sistem jaringannya di bagian FTP. Kemudian di sini ada add data class di sini tuh merupakan salah satu dari struktur data. Simpelnya seperti itu, tinggal manggil aja yang udah jadi, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada juga kelas client info di mana di sini itu menampilkan kayak ID, name, terus tuh last name gitu. Ini merupakan informasi dari kliennya. Terus tuh di sini ada kelas untuk selective audio manager-nya. Jadi di sinilah fungsi kelas utama yang mengatur tentang selective audio broadcasting-nya. Jadi di sini. Jadi ketika ada klien masuk, bagian sini nih diatur dan juga di sini untuk kode yang tadi. Nah, di sini ada inisialisasi awal, kemudian di sini kita bisa lihat lagi untuk mendapatkan get FTP sequence-nya, timestamp, terus itu paket, dan masih banyak lagi ya. Oke. Nah, jadi ada remove client, terus itu update client, bisa dilihat di sini. Jadi seperti itu untuk kodenya. Nah, lagi lanjut kita di sini ada kelas untuk Streamlit-nya. Nah, jadi di sini nih yang mengatur tentang tampilan di Streamlit-nya. Kayak di sini tuh ada inisialisasi awal terlebih dahulu, kemudian sini inisialis soketnya berapa. Sini kita menggunakan UDP ya untuk soketnya. Kemudian dan juga RTP. Lalu di sini ada untuk start servernya, yang atas servernya, kemudian handle RTP di sini, control, handle register client, dan masih banyak lagi di bagian Streamlit-nya. Jadi karena ini terhubung langsung di Streamlit-nya. Ini ada inisialisasi audio. Oke, banyak ya di sini karena di sini tuh bagian server yang langsung terhubung dengan broadcasting-nya, jadi juga mengatur dia bagian broadcast mikrofon dengan RTP-nya. Di sini jika mengupload dari file itu diatur di sini. Oke, seperti itu. Mungkin di sini aku lanjut dulu untuk bagian apa lagi ya?
Kita lihat dulu bagian programnya di sini. Di sini juga, jadi ketika sudah menginisialisasikan semua, ada di sini juga fungsi utamanya atau fungsi mainnya untuk menjalankan keseluruhan dari tampilan juga kan di sini karena kayak markdown-nya tuh di sini style-stylenya tuh supaya warna-warnanya tuh kita diatur di bagian main. Kayak jadi judul, terus tuh icon-icon yang diperlukan gitu kan. Jadi diatur di fungsi main kayak di sini tuh page configuration. Terus di sini untuk custom CSS-nya gitu. Nah, di sini ada inisialisasi server, terus tuh sinkron data, header-nya ada di sini diatur sidebar juga yang di sini. Nah, di sini nih yang diatur untuk fungsi utamanya lah kita bilang ya. Kemudian di sini ada main kontennya, waktu running servernya, gitu teman-teman. Jadi kita lanjut aja dulu sekarang. Nah, setelah itu banyak ya di sini ya. Nah, jadi ketika kita belum menjalankan server, seperti di awal tadi kan, ada dia arahan untuk mengatur tuh cara menjalankan servernya itu dijelasin juga di sini. Jadi sanalah untuk tampilannya. Jadi di sini kita tinggal manggil mainnya atau fungsi utamanya untuk menjalankan program secara dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pengujian yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, yang dimana di sini kami telah mengcapture dari jaringannya sendiri, yang dimana pada server ini terdapat 25.000 paket dan pada klien ini terdapat 10 ribuan paket. Di sini mungkin coba langsung saya filter saja. Nah, pada servernya sendiri itu menangkap sekitar 417 paket dari port 5004 dan IP 10.10.5226 itu IP kliennya. Dan di kliennya sendiri itu menangkap sekitar 414 paket, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk cara penghitungan dari paket loss-nya itu sendiri. Nah, untuk cara penghitungan dari paket loss-nya itu adalah paket yang dikirim itu 817 lalu dikurang dengan paket yang diterima sebesar 414, lalu hasilnya akan dibagi dengan paket yang dikirim, lalu dikalikan dengan 100. Hasilnya itu adalah 0,719 sekian sekian sekian. Ini adalah hasil dari paket loss dari bitrate 16.000 pada pengujian di pagi hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penghitungan untuk throughputnya, di mana di sini kita filter dulu ke IP dari yang dituju, lalu kita ke statistik, lalu ke capture file properties, yang dimana di sini kita bisa lihat di bytes ini kita mendapatkan sejumlah 500 ribuan yang terdisplay dan time-nya di sini bisa lihat ada 28 ribuan. Nah, cara untuk menghitung dari throughput-nya itu kita ke kalkulator. Nah, cara menghitung throughput-nya itu adalah bytes dibagi dengan time span-nya. Jadi 518864 dibagi dengan 28216 lalu dikalikan dengan 8. Nah, hasil dari throughput-nya itu adalah 147,111 sekian bytes. Nah, itu adalah hasil dari throughput pengujian pada bitrate 16.000. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara menghitung dari delay-nya itu sendiri, di mana
Nah, kita ekspor dulu dari file setnya yaitu ke file CSV, lalu setelah diekspor nanti akan dibawa ke Excel, lalu dimana kita urutkan dulu dari time clientnya, lalu dari sequence numbernya juga kita urutkan untuk mendapatkan dari time-nya itu sendiri, itu dapatkan dari di sini. Dan untuk dari sequence numbernya itu bisa dilihat di info di website-nya, itu yang ini sequence numbernya. Lalu itu kan masih banyak yang tidak terurut, lalu kita di sini harus mengurutkan dulu dari awal sampai akhir dari sequence numbernya. Dan untuk menghitung dari delay-nya itu sendiri adalah time dari total dari time servernya ini dikurang dari time clientnya. Nah, itu didapat nilai delay sebesar ini keseluruhan. Lalu untuk menghitung dari total delay-nya itu kita totalkan dulu ini semua dan mendapatkan total delay sebesar 31.182. Nah, untuk menghitung rata-rata delay-nya itu sendiri, cara menghitung rata-rata delay itu dari total delay dibagi keseluruhan data dari delay-nya ini. Di sini ada total delay-nya 31.182 dikurang 414 karena di sini nomor satunya terpakai untuk nama dari kolomnya, dan mendapatkan hasil sebesar 75,31884 milisecond. Nah, untuk penghitungan jitternya sendiri di sini untuk menghitung jitternya itu kita harus mengetahui delay 1 dan delay 2-nya. Nah, untuk mendapatkan delay satunya itu dari hasil delay yang tadi itu, yang delay yang pertama ini 74 ini dikurang dengan delay yang kedua 74 dikurang 56, lalu delay 1 dikurang delay 2 mendapatkan hasil 18 ini. Lalu semua seperti itu, delay 1 kurang delay 2 sampai ke bawah. Nah, itu cara mendapatkan delay satunya. Untuk delay 2 nya sendiri itu dari delay nomor urutan kedua ini sampai delay yang paling bawah itu di copy, lalu di paste di bagian delay 2, itu adalah delay 2 nya. Nah, untuk mendapatkan jitternya itu sendiri adalah dengan cara delay 2 dikurang dengan delay 1, yang dimana itu mendapatkan jumlah jitter sebesar 38. Nah, itu akan dihitung semua juga sampai bawah dan mendapatkan untuk total jitternya sendiri. Cara menghitungnya ditotalkan semua ini dan mendapatkan sebesar 31.110. Nah, untuk dari jitternya sendiri, cara menghitungnya itu adalah dari total jitternya ini lalu dibagi dengan total keseluruhan data dari jitternya, yang dimana di sini total jitternya sebanyak 413. Itu kita mendapatkan rata-rata jitter sebesar 75,14493 milisecond. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada sistem pengumuman publik ini, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu mengalirkan audio secara real time dengan performa QoS yang cukup baik pada sebagian besar parameternya. Nah, sistem ini menggunakan arsitektur client server dan protokol RTP untuk mendistribusikan audio dari server ke beberapa klien melalui jaringan Wi-Fi antar lantai. Nah, dari hasil analisisnya, peningkatan bitrate ini memberikan throughput yang lebih tinggi dan jitter yang lebih rendah. Namun, ini juga menimbulkan konsekuensi berupa peningkatan delay dan kemunculan paket loss. Nah, menurut kami itu hal ini disebabkan karena peningkatan bitrate itu berarti sistem mengirimkan lebih banyak data audio per detiknya.
Nah, hal ini berdampak langsung terhadap throughput. Nah, karena semakin banyak data yang berhasil ditransmisikan dalam waktu tertentu. Namun, peningkatan bitrate juga menyebabkan trafik jaringan menjadi lebih padat. Dalam jaringan ini juga memiliki bandwidth yang terbatas, pengiriman data yang lebih besar dan lebih cepat dapat menimbulkan penumpukan data pada perangkat jaringan seperti switch dan routernya. Nah, ketika buffer perangkat ini penuh akibat trafik yang tinggi, maka paket-paket baru yang datang tidak akan diproses dan akhirnya hilang. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.